Hai para kultivator dunia modern, bagaimana kabarnya? Sudah ada yang menjadi immortal? Karena nanomesin sudah banyak yang bahas. Apalagi katanya channel sebelah sudah sangat jauh, bahkan ada yang sudah sampai tamat. Sekarang kita akan bahas nanomesin tapi di dunia modern. Pemerannya masih sama, yaitu Pangeran Cheon atau Cheon Yi-won. Kita akan memulai pembahasan dari awal prolog dan pria yang jatuh dari langit. Kita perkenalkan kembali MC kesayangan kita, Cheon Yi-won atau Pangeran Cheon. Day of the Future. Namaku adalah Cheon Yi-won, tuan ke-24 dari Ordo Setan Langit. Judulnya mungkin sedikit berlebihan, tapi di Murim aku disebut Dewa Iblis. Untuk mencapai titik ini, aku harus melalui proses pertumbuhan yang luar biasa. Ada rahasia yang tidak diketahui oleh para anggota Ordo Setan Langit atau orang-orang Murim lainnya. Itu adalah nanomesin. Dengan bantuan mesin nano generasi ke-7 yang terkuat yang disuntikkan ke tubuhku oleh keturunanku dari masa depan, berhasil menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menciptakan organisasi yang berlahan-lahan menguasai sekte dan kemudian menjadi penguasa Ordo Setan Langit. Aku diberitahu bahwa ada beberapa sumbu waktu di dunia. Tentu saja tidak mungkin aku tahu tentang kapak waktu lain selain dari yang aku tinggali. Ada alasan mengapa aku memilih untuk mengatakan ini. Keturunan dari masa depan yang jauh tahu tentang Dewa Pedang, yang mungkin memiliki koneksi ke konglomerat besar yang disebut Blade 6 atau di zamanku itu disebut Klan Bela Diri 6 Dewa Pedang, yang dikabarkan mengendalikan masa depan. Namun ada rahasia tersembunyi dari fakta itu. Dewa Pedang ini dikenal sebagai makhluk abadi terkuat, seseorang yang melakukan perjalanan dari masa depan ke masa lalu seperti keturunanku. Dan dialah yang mengubah masa lalu dengan memutar sumbu waktu yang sebenarnya. Keturunanku datang ke masa lalu untuk memperbaiki waktu yang bengkok. Dewa Pedang yang tidak menyadari keberadaan penjelajah waktu lain mulai berhati-hati dengan pertumbuhanku yang cepat dan mencoba menyingkirkanku yang gagal. Itu karena aku berada di luar apa yang bisa dia tangani dan mencapai tingkat guru surgawi bersama dengan Nano di sisiku. Aku ingin mengejar ambisiku untuk menyatukan seluruh murim setelah melenyapkan Dewa Pedang dan menciptakan era Ordo Setan Langit sekali lagi. Tapi hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan. Sebuah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PBB yang menyebut diri mereka Patroli Waktu atau TP yang mengatur perjalanan waktu, menyadari keberadaan keturunanku dan kemudian mencoba mengambil mesin nano dari tubuhku. Biasanya mereka memiliki teknologi untuk melacak mesin nano. Namun mesin nano di tubuhku adalah teknologi yang dibuat oleh Sky Demon Order masa depan, Sky Corporation. Itu adalah mesin nano generasi ke-7 yang dibuat dari logam terkuat yang dikenal sebagai gadolinium. Patroli waktu secara tidak sengaja menyadari dirinya saat mereka mengejar keturunanku, Chun Museum. Mereka mencoba berbagai cara untuk menangkapku. Dan ketika itu menjadi sulit bagi mereka. Mereka membawa pasukan khusus mereka yang berpengalaman. Aku mencoba menghentikan mereka dari mengejar dengan memusnahkan pasukan dan membuatnya terlihat seperti keturunanku sudah mati karena pengejaran. Dan datanglah variabel dalam rencanaku. Dewa Pedang muncul dan mencoba mengambil alih Time Jet, yaitu pesawat penjelajah waktu yang digunakan TP. Dia yang menyadari bahwa diriku saat ini tidak dapat dikalahkan olehnya, memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Karena itu aku harus naik Time Jet dan menghentikannya. Aku berhasil melenyapkan Dewa Pedang, tapi disitulah masalah sebenarnya muncul. Satu-satunya pilot Time Jet yang masih hidup memecahkan papan utama jet. Namun Cheon Yi-won berlari ke kokpit. Nano, bisakah kau meretas ini dan mengeluarkan aku dari sini dengan selamat? Nanomesin berkata, ada kerusakan pada papan utama, jadi kemungkinan sulit untuk menyesuaikan dengan peretasan. Kamu harus melakukan sesuatu atau kita berdua akan mati. Akan kucoba meretas. Tolong letakkan telapak tanganmu di papan kokpit. Oke.
Chun Yi-won buru-buru meletakkan telapak tangan kanannya di papan kokpit. Sarung tangan Nanosuite ada di tangan kanannya, dan seberkas cahaya keluar dari sana dan menembus papan yang rusak, memasuki sistem cadangan. Seiring dengan suara decak, telinga Chun Yi-won bisa menangkap retakan es. Ini bisa berbahaya jika dia tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan mata tidak sabar ketika lampu LED time jet yang berkedip terus-menerus menyala dan berbunyi wong. Pada saat yang sama, tombol di papan utama kokpit juga menyala. Beberapa hal tidak masuk akal, tapi sepertinya semua berjalan normal. Nano, selesai, ucap Nano. Tampaknya perangkat pengaturan koordinat telah rusak. Jadi kita harus menabrak tanah, keluar dari ruang dan waktu. Apa yang kamu katakan? Berarti mendarat di ruang dan waktu yang berbeda dari pengguna, ucap Nano Mesin. Mendengar itu, wajah Chun Yi-won mengeras. Seperti yang dikatakan Nano, itu berarti dia bisa memasuki waktu yang tidak dia ketahui. Suara retakan es kembali terdengar. Mereka kehabisan waktu. Pada tingkat ini, jet akan pecah. Chun Yi-won mengingat Moon-gyu. Pada saat itu, di benak Chun Yi-won, dia melihat bayangan Moon-gyu dengan seorang anak. Jika dia mati, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Menggigit bibirnya, Chun Yi-won bertekad memerintahkan Nano, lanjutkan. Dia melarikan diri dari aliran ruang dan waktu. Saat yang lengket dan kental, begitu Nano selesai berbicara, the time jet bergetar. Aliran ruang terdiri dari 5 garis berwarna berbeda yang dapat dilihat melalui kaca depan kokpit. Untuk sesaat, time jet melarikan diri. Terdengar suara gemuruh, tekanan kuat naik, seperti yang terjadi ketika jet memasuki aliran. Chun Yi-won meraih pegangan di papan kokpit dan memegangnya. Jika dia melepaskan papan utama, koneksi yang dimiliki Nano dengan jet akan putus dan berdengung. Dia berusaha untuk tidak bergerak sebanyak mungkin, dan ruang di luar jendela yang terbuat dari 5 warna berubah. Lalu terdengar suara detakan es. Mereka keluar dari arus dan es pecah. Pada saat yang sama, tubuh Chun Yi-won yang memegang papan tersedot keluar dari jet dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah Chun Yi-won keluar dari jet itu, Nano Mesin membuka setelan nano gadolinium. Nanosuite terbuka di sekitar tubuh Chun Yi-won. Dia bahkan tidak menyadari bahwa jas itu telah dibuka, tetapi jas itu tampak merah, dan di beberapa bagian itu adalah campuran biru. Di mana aku? Nano Mesin menjawab bahwa mereka berada di mesosfer pada ketinggian 60 km, lebih tinggi dari stratosfer. Itu adalah area yang sama dengan time jet untuk memasuki ruang dan aliran waktu. Ah, di udara, ucap Chun Yi-won. Dia memutuskan untuk kembali ke time jet, namun time jet yang menjadi kecil saat dia bergerak turun meledak. Jika Chun Yi-won sedikit terlambat, dia akan mati dalam ledakan itu. Dia tidak punya pilihan selain turun sekarang. Nano, mode terbang. Nano kemudian beralih ke mode penerbangan. Tubuh Chun Yi-won dengan cepat bergerak menuju daratan. Bagian luar Nanosuite yang diwarnai merah berlahan kembali ke warna aslinya saat dia semakin dekat ke daratan. Astaga, berapa lama ini? Chun Yi-won akhirnya bisa melihat daratan, namun bukan tanah Jianghu yang penuh dengan tanaman hijau. Dari ketinggian 15 km, 14, 13 km, saat dia turun dia melihat gedung-gedung besar. Apa-apaan, ada rerumputan dan gedung di sekitar. Ada pepohonan, tapi lebih seperti dunia abu-abu. Bangunan yang beratap persegi dan bukan rumah berlantai keramik. Tubuh Chun Yi-won semakin dekat dengan tanah, dan pada akhirnya ketinggian 300 meter. Saat memasuki titik itu, Chun Yi-won turun ke sebuah gedung besar. Mata Chun Yi-won melebar pada dinding transparan yang dimiliki bangunan itu. Dia bergerak cepat, tetapi dia bisa melihat banyak orang di dalam dinding transparan. Akan segera mendarat ketinggian 100 meter. Tubuh Chun Yi-won segera mendarat di tanah abu-abu gelap. Dia berdiri menegakkan dirinya. Helm dari Nanosuite terangkat saat dia melihat dunia baru yang dikelilingi oleh bangunan. Ini bukan dunia yang dia kenal. Ah, pria jatuh dari atas. Sepertinya dia jatuh dari gedung. Sekarang pendaratan superhero.
Apakah mereka sedang syuting untuk Man of Steel? Orang-orang dengan pakaian yang belum pernah dilihatnya menatap Cheon Yuwon yang sama terkejutnya. Dia mewaspadai kemunculan mereka yang tiba-tiba. Dia pun bertanya, di mana ini? Saat dia melihat sekeliling dengan mata bingung, Nano menjawab, sinyal wifi terdeteksi. Umur koordinat tersebut adalah tahun 2069 bulan Februari tanggal 19. Oke, demikian prolog dari Nanomachine. Oh ya, serial Nanomachine ini berjudul Descent of the Demon God. Untuk para kultivator yang ingin memberikan sawerannya atau sekedar mentraktir Mimin Cendol, silahkan lihat di kolom deskripsi ya. Siapa tahu ada dermawan yang berkenan untuk membagikan sedikit rezekinya, agar Mimin dan editor bisa tetap semangat dalam membuat konten untuk kalian semua, para kultivator dunia modern yang keren.